Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dimaknai apapun, tapi ketika ada makna tergadai berarti belum kita miliki sepenuhnya. Jadi kebaikan-kebaikan dari anak itu kalau sampai meninggal tidak diakekahi, maka statusnya ya masih tergadai, padahal orang tua mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segenap upaya ketaatan kita. Di antara bukti rasa syukur kita adalah kita berusaha sedemikian rupa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Syukur bisa kita ungkapkan melalui lisan, melalui ekspresi ucapan hamdalah, dan yang tidak kalah penting dari ungkapan rasa syukur itu adalah dengan amaliyah atau dengan perbuatan. Seluruh perbuatan apapun yang muaranya adalah dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya anak, lahir anak kita, anak pertama, anak kedua, bagaimana orang tua menyikapi hak-hak anak. Yang pertama ketika lahir diberi nama yang baik. Nama itu adalah doa. Jadi jangan asal ngambil nama dari Al-Quran. Di Al-Quran itu ada nama Syaiton misalnya, maka dinamakan Syaitoniyah kalau perempuan, kalau laki Syaiton, Syaitonul misalkan seperti itu. Kan ada di Al-Quran Ustaz. Oh iya, tapi tidak ngawur gitulah. Atau keren Abu Jahal misalkan. Abu Jahal itu sebenarnya sebutan. Abu Jahal itu adalah bapak dari segala kebodohan. Jahilun itu bodoh, Jahal, Abu Jahal itu adalah bapak dari segenap kebodohan, itu namanya Abu Jahal. Jadi jangan ada di Al-Quran kemudian pasti dianggap baik. Nah, malam hari ini sebagai rasa syukur dari keluarga Bapak Edi ya, Bapak Edi, Bapak Deni Saputra telah lahir putri yang kedua, Agavia Sazia Saputra binti Deni Saputra, yang pada malam hari ini entah hari keberapa itu diakekohi pada malam hari ini. Mudah-mudahan akekohnya Allah terima Subhanahu wa ta'ala. Seorang bayi, setiap bayi yang lahir itu hakikatnya masih tergadai,
tergantung, masih digadai, belum sepenuhnya diterima oleh kedua orang tuanya hingga diakikohi, akikoh, hingga disembelihkan hewan akikoh, yakni kambing. Maknanya masih tergadai itu bisa bermakna macam-macam, Pak. Ada yang belum sepenuhnya menjadi hak orang tua anak itu, sehingga doa-doa atau amaliyah kebaikan anak itu nanti tidak akan mengalir ke orang tua. Ada yang seperti itu mengartikan, tapi bahwasanya kalimat bahwasanya anak yang lahir itu tergadai itu gimana sih? Berarti kan belum kita ampu, Pak. Belum menjadi hak kita sepenuhnya. Dimaknai apapun, tapi ketika ada makna tergadai berarti belum kita miliki sepenuhnya. Jadi kebaikan-kebaikan dari anak itu kalau sampai meninggal tidak diakikohi, maka statusnya ya masih tergadai, padahal orang tua mampu. Itu akikoh. Jadi sembelihan meskipun hukumnya tidak mutlak, anak perempuan itu disembelihkan 1 ekor kambing. Kalau anak putra lagi itu 2 ekor kambing. Ini ya. Jadi itu pun tidak mutlak. Kalau mampunya 1 kambing meskipun anak putra tidak masalah. Yang penting niatnya adalah menebus atau mengikuti kesunahan dinul Islam ini, akikoh. Dan akikoh daging hewan akikoh itu, sembelihan akikoh dibagikan sudah berupa makanan. Boleh diundangkan orang, boleh dibagi-bagi berupa makanan yang matang. Apa kambingnya harus jantan, Ustaz? Tidak ada ketentuan kurban maupun akikoh itu harus binatang, harus hewan jantan. Yang diutamakan adalah seberapa kita mengungkapkan rasa syukur ketaatan kita kepada Allah. Kita berkurban, kita berakikoh itu dengan binatang yang terbaik. Secara fisik binatangnya harus tidak cacat. Kalau ekornya buntung, tidak sah, Pak. Makanya saya dianggap rewel kalau cari hewan itu oleh para pedagang, oleh orang pasar itu. Nah, karena ini memang untuk hakikoh. Kalau untuk sembelihan pesta, ya untuk mantenan, terserah mau sumunya apa, tanduknya kotung, mau binatangnya pincang, tidak masalah. Tapi kalau hakikoh itu harus bagus, ya. Harus bagus hewannya, harus sempurna, tidak cacat dan tidak ada tidak cacat. Tasurun nadhirin, kalau dalam bahasa Al-Baqarah itu hewan yang dimintakan, sapi yang dimintakan kurban itu hewan yang bagaimana? Yang warnanya apa? Tasurun nadhirin. Kalau digambarkan oleh Nabi Musa alaihissalam itu yang warnanya safraul launuha, nadirin, kuning, ya, warnanya kuning sapinya itu, dan menyenangkan apabila dilihat, merusuh kuning, mulus, seperti itu. Nah, ini dikonversi ke hewan kurban lain, meskipun kambing, meskipun sapi, meskipun onta, itu yang secara saklebatan itu nyeneng nih, Pak. Ya berarti harus gemuk, harus besar, harus ganteng hewannya itu redin gitu loh, Pak, hewannya itu. Nah, ini terlepas apakah dia harus laki atau perempuan, tidak soal. Adapun jantan diutamakan karena jantan itu memiliki nilai nominal yang lebih besar. Sedangkan kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta terbaik. Uang 1 juta dengan uang 2 juta itu harta terbaiknya berapa? 2 juta. Kalau kita memang mampu membeli hewan yang lebih mahal, lebih bagus, itu ya kita keluarkan. Meskipun yang lebih mahal, lebih bagus itu ternyata betina misalnya, tidak masalah. Keutamaan jantan selama ini karena pada umumnya hewan jantan itu lebih mahal, itu saja. Tidak ada keharusan harus jantan, harus betina. Mudah-mudahan Ananda Agavia Sazia Saputra binti Deni Saputra ini nanti menjadi tumbuh berkembang jadi anak yang solihah, sehat lahir batin, bisa bermanfaat, bisa menjadi khairun nas,
yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Amin Allahumma amin. Dan akikahnya Allah terima pada kesempatan hari ini, memberi nama yang baik, mencukur rambutnya, dan mengakikoi di hari ke-7 sunnahnya. Tapi kalau tidak mampu di hari ke-7, di hari keberapapun, karena Nabi SAW mengakikohi dirinya itu di usia ke-40 tahun ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi qabul, makbul apa yang diniatkan kedua orang tuanya, dan bisa menjadi penebus dari ketergadaian ananda, sehingga benar-benar memberi manfaat kepada kedua orang tua, kepada agama, bangsa, dan negara ini, terkhusus menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang seutama-utama manusia adalah yang kelak bisa memberi manfaat sebanyak-banyak kepada sesama manusia.